Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmawati dengan NIM 200611100167 dari kelas PGSD 3D. Nah, saya di sini akan mempraktikkan ulang sesuai video yang Ibu share, yaitu tentang uji independen sampel t-test. Sebelum menguji suatu kasus tentang independen sampel t-test, kita harus tahu apa itu uji independen sampel t-test. Nah, uji independen sampel t-test atau uji sampel tidak berpasangan. Maknanya tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan dianalisis. Dan tujuannya yaitu untuk membandingkan dua sampel yang tidak saling berpasangan. Maknanya apa? Kok disebut sebagai sampel yang tidak berpasangan? Jadi, maknanya adalah tidak ada hubungan atau keterkaitan antara dua sampel yang akan kita analisis. Misalnya, yaitu dua sampel tersebut adalah kelompok A dengan kelompok B. Jadi, antara kelompok A dengan kelompok B ini tidak ada kaitannya. Uji independen sampel t-test merupakan bagian dari statistik parametrik, sehingga sebelum melakukan uji ini, data terlebih dahulu dipastikan harus normal. Jika data tidak normal, maka alternatifnya bisa menggunakan statistik non-parametrik, yaitu uji Mann-Whitney. Uji homogenitas data pada uji independen sampel t-test ini boleh homogen atau tidak homogen, atau bukan persyaratan mutlak. Jika tidak homogen, hasil terakhir dilihat pada kolom equivariances not assumed. Independent sampel t-test. Dasar pengambilan keputusan dalam uji independen sampel t-test ini yaitu ada dua, yaitu satu, jika nilai signifikan 2 Taylor lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA-nya diterima. Yang kedua yaitu jika nilai signifikansinya itu 2 Taylor lebih besar daripada 0,05 maka HO-nya itu diterima dan HA-nya itu ditolak. Contoh kasusnya yaitu misalnya seorang guru ini ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara perbedaan model pembelajaran A dan B terhadap kemampuan matematis siswa. Nah, untuk itu ia lakukan penelitian dengan mengambil sampel acak berukuran 60 yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok 1 berlaku sebagai kelompok eksperimen yang mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran A, sedangkan kelompok 2 sebagai kelompok kontrol yang mendapatkan perlakuan dengan model pembelajaran B. Dua data hasil belajar dari dua kelompok inilah yang disebut sebagai sampel tidak berpasangan. Rumusan masalah dan hipotesis. Rumusan masalah itu untuk penelitian di atas, yaitu misalnya, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B? Hipotesis penelitiannya yaitu terdapat perbedaan signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Rumusan hipotesis formalnya. HO, tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sedangkan HA-nya ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Atau bisa juga dituliskan dalam bentuk seperti ini, H0 dan H1. Ny1 sama dengan Ny2 ini sama saja, tidak ada perbedaan. Sedangkan Ny1 tidak sama dengan Ny2 ini ada perbedaan, tidak sama. Bisa saja lebih besar atau lebih kecil. Nah, sebelum kita masuk ke aplikasi SPSS, kita harus mengolah datanya terlebih dahulu dengan cara membuat Excel. Membuatnya yaitu seperti ini. Kita buka Excel-nya.
Nah, di sini ada dua model, yaitu model A dan model B. Model A terdapat 30 siswa dan model B terdapat 30 siswa juga. Kemudian, kalau sudah seperti ini, kita buka aplikasi SPSS-nya. Kita klik yang variable view, kemudian di nama ini kita ketikkan hasil, kemudian kita enter. Di baris yang kedua yaitu kita ketikkan model, kemudian kita enter. Nah, di kolom label ini kita ketikkan hasil belajar siswa, kemudian kita enter. Nah, yang kedua ini kita ketikkan model pembelajaran, kemudian kita enter. Nah, di kolom values yang pertama ini biarkan saja, dan yang kedua ini kita ganti value-nya 1, kemudian labelnya ini model pembelajaran 1, kemudian kita add. Kemudian lagi ini 2, kemudian labelnya itu model pembelajaran 2, kemudian kita add, terus kita OK. Nah, yang di data view ini sudah tertulis hasil sama model. Kemudian kita kembali ke Excel. Kita copy yang model A semua ini. Kemudian kita kembali ke SPSS-nya. Di hasil ini kita paste. Jadi seperti ini. Kemudian kembali ke Excel. Yang satu itu di copy, kemudian di paste di model. Kemudian kembali ke Excel lagi. Yang model B itu di copy semua 1 sampai 30. Kemudian di paste di SPSS-nya, di bawahnya hasil. Nah, jadi seperti itu. Kemudian yang 2 itu di copy 1 sampai 30 itu di copy, kemudian di paste di bawah. Nah, kemudian kita pergi ke analis. Kita akan menguji normalitasnya, yaitu dengan cara deskripsi statistik, kemudian ekspor, kemudian hasil belajar siswa dipindah ke dependent list, kemudian model pembelajaran dipindah ke factor list, kemudian pilih plot, normalitas plot dicentang, power estimation dicentang, kemudian continue, kemudian klik OK. Nah, di sini kita tunggu sampai keluar. Nah, sudah terlihat dengan jelas kan, itunya sudah keluar. Nah, ini tes normality, tes untuk normalitas. Di sini sudah jelas bahwa test of normality dan test of homogeneity of variance untuk dasar pengambilan keputusan uji normalitas sudah dijelaskan di awal tadi. Jika nilai signifikannya pada tiap data pada model A dan B ini lebih dari 0,05, maka datanya itu termasuk normal. Nah, kita lihat pada model pembelajaran A ini signifikannya 0,2, itu lebih dari 0,5, berarti termasuk ke dalam sudah dikatakan normal. Dan pada spheroid ini datanya juga sudah 5, ini lebih dari 0,5, berarti sudah normal. Kita bisa langsung melakukan uji independent sample t-test, yaitu dengan cara tekan analisis, kemudian
compartment, lalu independent sample t-test. Lalu hasil belajar ini dipindahkan ke tes variabel dan yang model itu dipindahkan ke grouping variabel. Lalu klik the file group. Nah, di sini kita tadi pakai kode 1 dan 2, maka kita tulis 1 dan 2, kemudian klik continue. Kemudian oke. Nah, di sini sudah jelas independent sample t-testnya. Nah, sudah muncul hasilnya. Nah, di sini datanya kurang dari 0,05. Jadi, berdasarkan hasil pengambilan keputusan, jika hasil nilai signifikasi totaled kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Jadi, kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.